Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala nikmat iman wal Islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya DKM Al-Barakah memberi fasilitas kepada santri yang diberi tugas dari sekolah atau pondok pesantren untuk belajar berdakwah. Dan pada kesempatan subuh kali ini akan diisi oleh Ananda Haikal Anwar dari santri pondok pesantren Darul Amanah Cibondo Tanggerang. Kepada Ananda Haikal kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman zidan fil laili wan nahar. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Yang pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita hormati yaitu Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah, yakni Ustadz Dr. Haji Cucu Setiawan, dan yang saya hormati pula Ustadz Akbar Maulana SOS, dan yang saya hormati pula Ustadz Soni Rifai, dan yang saya hormati pula Ayahanda Bapak Edi Susanto, dan yang saya hormati pula para jamaah Masjid Jami Al-Barakah. Puji serta syukur kehadiratillahil Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat makan, dari nikmat minum, dari nikmat nafas, tapi Allah mengasihkan nafas kita dengan secara gratis. Kalau di luar sana di rumah sakit oksigen bayarnya juga enggak murah Pak. Bayarnya itu dengan duit, bayarnya mahal. Dan nikmat rahmat yang telah memberikan kita sampai kita berkumpul di tempat yang dimuliakan di muka bumi ini, yaitu masjid. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Minal dzulumati ilan nur, laisa minan nuri ilal dzulumat. Langsung saja berdirinya saya di sini akan
menyampaikan sedikit uraian kata yang saya ambil dari kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani dalam pasal atau makalah yang ke-8 dalam bab sulasi yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang tahu Pak di sini nama asli Abu Hurairah siapa? Nama asli Abu Hurairah yakni Abdurrahman bin Sahl. Bahwa semuanya beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun munjiyatun wa salatun muhlikatun. Yang artinya ada 3 hal yang dapat menyelamatkan kita di azab kubur kelak, dan ada 3 yang dapat menghancurkan kita. Yang pertama, saya menjelaskan yang salasun munjiyatun, yakni salasun munjiyatun itu ada 3 hal yang dapat menyelamatkan kita di azab kubur kelak. Yang pertama, fa khasyatullah fi sirri wal alaniyah, yang artinya takutlah kepada Allah dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Maksudnya di sini Pak, kita harus takut kepada Allah karena Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Makanya contohnya nih Pak, Bapak memakai hak orang lain tanpa sepengetahuan orang lain bahwa Bapak itu telah memakai memiliki hak orang lain. Menurut Bapak tidak ada yang tahu di sekitaran Bapak, tidak ada yang tahu bahwa Bapak bahwa para jamaah memiliki hak orang lain. Tapi Allah Maha melihat dan Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Walaupun dalam keadaan sepi, walaupun dalam keadaan ramai, tapi Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Maka dari itu kita harus takut bahwasanya Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Itu yang pertama, takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Dan yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhanalah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan kaya. Jadi kita itu hidup dalam kehidupan ini harus yang sedang-sedang saja, jangan terhura-hura maupun jangan yang berlebih-lebihan. Kita kalau mau membeli barang, harusnya kita harus melihat dulu barang itu pantas nggak buat kita. Jangan dibeli doang, ntar akhirnya nggak dipakai. Maka dari situ kita harus hidup sederhanalah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan kaya. Dan yang ketiga, wal adlu fil ridha wal ghadab. Bersikap adillah dalam keadaan tidak marah maupun dalam keadaan marah. Maksudnya di sini itu kita harus bersikap adil dalam sesama manusia. Jangan saling memenangkan diri. Dan yang maksud ada 3 hal yang dapat menyelamatkan kita di azab kubur kelak, yaitu yang pertama, kita harus takut kepada Allah, dan yang kedua, kita harus hidup sederhana, dan yang ketiga, kita harus bersikap adil. Dan saya akan menjelaskan yang tentang wasalatun muhlikatun. Dan ada 3 hal yang dapat menghancurkan kita. Yang pertama, khusyu'un syadidun, yaitu
sangat kikir, atau bukhlun syadidun, atau sangat pelit. Maksudnya di sini kita jangan sangat pelit Pak, jangan sangat kikir Pak terhadap tetangga kita, terhadap kerabat kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap tamu yang telah datang ke rumah kita. Walaupun kita asalkan kita memberi makanan, memberi sedekah, memberi minuman terhadap apa yang telah bertamu kepada rumah kita, maka itu kita sudah menghormati tamu kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wahawa muttabi'un, yaitu hawa nafsu yang dituruti. Wahawa muttabi'un, hawa nafsu yang dituruti itu, kita kalau punya nafsu jangan diturutin. Kalau kita turutin, malah kita yang akan jalan kesesatan. Misalnya tetangga membeli mobil, kita iri, nggak punya mobil maka kita membelinya. Itu namanya hawa nafsu Pak. Hawa nafsu yang dituruti bisa menyebabkan kehancuran kita. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi, dan mengagumi seseorang wanita akan dirinya, akan diri kita. Misalnya kita mengagumi perempuan, kita mengagumi, kalau bakal perempuan mengagumi lelaki, kita harus mengagumi, itu boleh mengagumi, tapi jangan sampai kelewatan, karena entar jatuhnya sakit. Dan salasun muhlikatun itu yang pertama fusyubun syadidun, sangat kikir. Dan yang kedua wahawa muttabi'un, hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga wa hijabul mar'i binafsihi, dan mengagumi seseorang wanita akan dirinya. Wa salatun munjiyatun, ini tiga hal yang dapat menyelamatkan kita di azab kubur kelak, yaitu takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Yang kedua, hidup sederhanalah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan kaya. Dan yang ketiga, bersikap adil dalam keadaan tidak marah maupun marah. Dan yang salasun muhlikat, ada tiga hal yang dapat menghancurkan kita, yaitu yang pertama sangat kikir atau pelit, dan yang kedua hawa nafsu yang dituruti, dan yang ketiga kita mengagumi seseorang wanita akan dirinya. Ya, cukup sekian dari saya. Wallahu, apabila ada salah kata itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.